siang teman-teman otomotif TV, apa kabar? Semoga catatan bahagia selalu atas video ini. Saya lagi ada di sirkuit Bira di Pattaya, Thailand, menghadiri acara DRT Harley Davidson. Tapi yang paling jadi incaran saya adalah motor di belakang ini teman-teman. Ini adalah Road Glide dan ada juga Street Glide yang versi 2024. Keren banget. Tampangnya berubah, mesinnya juga banyak yang baru, rasanya wow mantap. Nah, kita akan sama-sama bahas motor ini teman-teman. Di video ini kita akan ngomongin semua detail perubahannya dan impresi berkendara pertama kali ya. Saya nyobain motor ini jalan lumayan jauh di sekitaran sirkuit Bira ini di Pattaya. Bukan cuma versi yang 2024 tapi juga versi yang 2023. Jadi bisa ngerasain sedikit-sedikit perbedaannya. Nah, harganya berapa? Kalau di Indonesia yang Road Glide ini dijual sekitar 1 miliar. Itu off the road ya, belum on. Nah, kalau yang Street Glide sedikit lebih murah ya, 1M, berapa gitu. Saya tulis di bawah sini nanti ya tulisan teman-teman. Dan itu masih yang off the road, bukan yang on. Kalau on kalian tambah lagi sekitar 15-17% buat ngurus surat-suratnya. Oke, sekarang kita sama-sama lihat detailnya seperti apa. Dari yang Road Glide warna biru aja. Ada yang warna biru sana, yuk ya. Oke, langsung nyobain. Kita lihat detailnya nanti aja ya. Kita nyobain motornya dulu aja deh. Coba nyalain dulu ya. Nah, ini kalau udah kilas semua tinggal tekan tombol di stang sebelah kanan aja, langsung kontak on. Speedometernya nyala. Wih, ini layar TFT 12 inci, gede banget ya. Bener-bener kayak tablet smartphone gitu loh, tempel di speedometer. Cuma tempelnya klasik loh, masih ada dua bulutan besar ya, speedometer sama tachometernya. Dan ini teman-teman touchscreen loh, tuh kan. Wih, keren banget ya. Wah, mantap sih. Oke, waduh, standarnya mana ya? Wah, jauh banget aku di depan. Oke, yuk, udah mulai mau jalan, nyalain dulu. Wah, suaranya halus ya. Nggak semenggelegar yang dibayangkan ya, karena standar kan. Ya kalau kalian beli juga pasti nanti langsung dikaji kelapot ngeblar gitu kan. Oke teman-teman, di DRT ini road tracknya Harley Davidson Asia ini, jadi kita bisa nyobain banyak motor ya. Dan si Road Glide sama Street Glide 2024 ini adalah sesi roadnya. Dan kalau dari Indonesia ini eksklusif, cuma otomotif aja yang diundang di tahun 2024 ini teman-teman. Oh iya, ini versi yang baru ini sekarang udah ada beberapa riding mode ya, coba kita lihat nih. Ini ada di pojok kiri bawah teman-teman, tuh ada rain, road, ada sportnya ya. Nah, jadi rencananya tuh perjalanannya sekitar 25-30 kiloan, nggak terlalu jauh. Cuma selama perjalanan kita bisa saling tuker lah. Nah, saya sudah janjian sama temen dari Malaysia di sebelah ini yang pakai Road Glide 2023. Jadi saya mau tukeran, jadi bisa ngerasain impresinya yang lama sama yang baru gitu teman-teman. Oke deh, yuk langsung jalan yuk. Oke, kita keluar dulu dari sirkuit Bira ya. Ini sirkuit lama banget. Kalau di Indonesia mungkin setara sama sirkuit Sentul lah. Jadi dibuka sekitar tahun 85-86 gitu. Salah satu sirkuit legendaris di Thailand, khususnya di Pattaya gitu kan. Sebelum ada Buriram yang sekarang buat MotoGP. Tapi truknya masih oke loh, aspalnya jauh lebih bagus daripada dari Sentul ya. Cuma emang infrastrukturnya kayak pedok, kayak bagian-bagian pitnya di luar kayak gini ya udah kelihatan tua banget, kan jadul sih. Sama itu tuh ada ring itu ya, terowongan bulutan di atas tuh, ini legendaris banget ya. Nah, lo kocakan terowongannya sempit banget ya. Waduh, keren. Cakep. Nah, ke depan saya langsung jalan utama dan ini nih yang saya kasih lihat nih. Jalan utamanya gede banget ya. Ini bukan jalan tol loh, padahal mobil motor semua campur, motor gede ini lebar banget. Kalian dengar gak barusan? Wah, gokil ya. Spin ternyata. Pindah gigi, ketinggian RPM-nya langsung spin teman-teman. Jadi memang motor ini torsinya gokil banget sih ya. Ya gimana nggak gokil ya, mesinnya 1900 cc. Terus tenaganya emang diklaim naik 3%, cuma kecil 3% doang ya, cuma jadi 107 HP. Tapi torsinya naik 4%, jadi 175 Nm di peaknya sekitar 3500 RPM. Parah ya. Jadi kalau kenaikan tenaga sama torsinya nggak terlalu gede, cuma emang tadi waktu dijelasin di sesi presentasi tadi itu, jadi kurva torsinya itu dibikin lebih turun ke bawah. Jadi di putaran bawah itu udah langsung kerasa torsi yang lebih gedenya gitu teman-teman. Terus kalau di position, nah ini nih teman-teman, ini beda banget ya. Kalau di Road Glide ini paling beda kalau dibandingin sama versi sebelumnya atau sama Street Glide ya. Kalau Street Glide itu stangnya itu masih sama kayak versi yang sebelumnya dan sama kayak Road Glide yang lama. Cuma di Road Glide yang baru ini kan bisa lihat ya, dia sekarang pakai stang pipa tinggi banget teman-teman. Dan ini emang rasanya jadi lebih jauh ke badan kalau buat saya yang terlalu tinggi, dan karena tinggi dan agak lurus jadi lebih sigap rasa megang stangnya sih. Kalau nyaman, saya jujur masih tetap nyaman, enak di
street glide atau di road glide yang sebelumnya posisi stangnya gitu kan. Cuma lebih gagah ya, lebih sangar gitu kan, tangannya lebih membuka, lebih sigap kayaknya gitu kan. Terus kalau posisi pijakan kaki itu sih identik ya, coknya juga identik lah ya, nggak terlalu beda jauh kalau dibanding sama yang sebelumnya. Coknya lebar masih sama. Terus suspensinya yang depan memang kerasa lebih nyaman ya daripada versi yang 2023. Kayaknya memang ada penyempurnaan yang bikin kayak sambungan jalan beton kayak gini nih dan lubang-lubang kecil tuh nggak kerasa teman-teman. Tapi kalau yang belakang dalam kondisi standar kayak gini, untuk saya yang 70 kg ini masih terasa terlalu padat ya. Mungkin perlu penyesuaian sama settingan preloadnya sih. Mudah aja sebenarnya, tinggal putar knob di bagian shock breaker, tapi emang harus lepas box kanan kiri dulu ya. Jangan bikin ribet. Oke, masuk kampung dulu. Ini kayaknya sih kalau dari sini udah mirip-mirip kayak di Indonesia ya tuh, bangunan-bangunannya gitu kan. Cuma emang bedanya aspalnya bagus banget teman-teman. Ini hitungannya kan Pattaya bukan kota besar ya, dan ini di pinggiran kotanya, bukan di pusat kota Pattayanya, tapi ya tuh aspalnya bagus banget, mulus banget. Gak ada jalan-jalan lubang bolong gitu ya, bolongan-bolongan ditambal gitu, nggak ada. Bener-bener rapi banget aspalnya. Jadi kalau trafiknya sih sebenarnya mirip-mirip sih, biarpun nggak seramai di Indonesia ya. Oke, terus kalau handling bener sih emang stang tingginya ini handle-nya lebih ringan aja rasanya, mungkin karena tinggi dan lebar ya. Ini deh asik, ada revo koperasi sama Supra Bapak Tailuk tuh. Tapi ini kan emang beneran di Thailand ya, berarti bukan Tailuk ya, bener-bener Thai bike. Oh iya, remnya juga pakem teman-teman. Ya gimana nggak pakem ya, kaliper depannya 4 piston gitu kan, ada 2 di kanan kiri gitu kan. Wih, foto dulu. Aduh, udah jauh-jauh ke Thailand, kalau nggak foto kan sayang kan. Oke, sambil di foto-foto sambil ngomongin ini deh, remnya. Jadi remnya juga keren teman-teman, jadi bukan cuma pakai ABS tapi juga udah ada namanya cornering electronic link brake kalau nggak salah. Jadi mirip kayak combi brake gitulah ya, kayak combi brake di motor maticnya Honda gitu. Jadi kalau tekan rem depan atau rem belakang aja, maka secara otomatis dua-duanya akan ngerem bersamaan, dan distribusi pengeremannya disesuaikan lah. Kalau kebanyakan rem belakang, yang depan ditambahin, kebanyakan rem depan, rem belakang ditambahin. Lebih canggih daripada combi brake-nya Honda gitu kan. Cuma emang sayangnya sih tuas remnya nggak terlalu empuk lah ya, masih mirip feelingnya kayak versi yang 2023. Terus yang kopling juga, koplingnya keras banget ya, padahal harga segini harusnya udah pakai yang kopling hidrolis gitu kan, biar lebih nyaman dipakai. Nah, kita mau rehat dulu, tuker-tukeran motor. Oke, udah di road glide yang 2023 teman-teman. Nyalanya masih diputer ya, jadi khas banget kan. Kalau yang baru cuma tekan tombol doang. Terus layarnya yang atas nih touchscreen kok, jadi biarpun clusternya beda. Nah ini touchscreen teman-teman. Nah yang jadi beda adalah ini teman-teman, speedometernya itu masih analog ya, speedometer fotometernya, dan dia ada di stang, jadi ngikutin pergerakan si stangnya ya. Stangnya baru ikut belok, tapi layar digitalnya di atas, dia fix ya, dia posisinya diam di situ aja. Kayaknya pulang dulu teman-teman. Sepi banget jalanannya nih. Beneran sepi banget dan mulus banget aspalnya. Oke, terus yang paling kerasa beda adalah di stangnya teman-teman. Stangnya emang dari bentuknya udah kelihatan ya, dia nggak terlalu tinggi kan, relatif lebih rendah dan lebih dekat ke badan. Makanya punggung tuh bener-bener nggak ketarik ke depan ya. Punggung tuh bisa yang santai banget, relax gitu ya. Jadi kalau buat santai, buat nyaman sebenarnya sih yang lama ini lebih enak sebenarnya. Cuma kalau sigapnya terus gagah waktu bawa ya, road glide yang baru lebih oke sih. Kemudian kalau kayak jok, terus pijakan kaki, tangkinya nih, gede-gede tangki juga mirip banget sih sebenarnya. Terus kalau untuk mesin ternyata ada beda di torsi putaran bawahnya ya. Ya elah. Ternyata nggak di Indonesia, nggak di Thailand ya. Kalau ketemu terowongan geber-geber ya, biar guma. Iya teman-teman, jadi kalau mesin tuh kerasa ada beda. Di yang versi lama ini ada kayak leg torsi dikit lah di putaran bawahnya. Paling kerasa waktu jalan pelan paling tinggi, terus buka gas nggak kerasa berat di mesin yang baru. Jadi torsi di bawah 3000 rpm itu lebih cepat diisi, waktu gas buka lebih dalam. Nah ini yang bedain mesin yang baru sama mesin yang sebelumnya yang kayak ini ya. Jadi kekosongan torsi di putaran bawahnya hampir nggak kerasa lagi gitu. Yang beda juga ternyata bobot motornya ya, karena memang lebih berat beberapa kilogram tuh si road glide yang lama ini. Selain stangnya juga, stangnya pendek ini
memang nggak seringan, nggak se-agile pakai stang baru yang tinggi teman-teman. Terus satu lagi ini ya, fairingnya ternyata ini kerasa banget, nampol banget. Jadi helm yang road yang baru pesan tadi nggak kayak gini deh. Wow, kita balik lagi sama Road Glide 2024. Nah teman-teman, yang beda juga adalah ternyata ini nih, si windshield barunya ini ya, si Saknos barunya ini ternyata nih bikin hembusan angin ke kepala itu nggak terlalu kerasa kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Ya desainnya emang lebih lebar ya, kalau kalian lihat di bagian atasnya speaker tuh kan dia lebih rata gitu kan, kelihatan agak lebih lebar. Terus windshieldnya juga lebih lebar juga, biarpun nggak terlalu tinggi, tapi ini efektif banget mengurangi hempasan ke kepala. Tapi ini cuma kalau lagi kecepatan tinggi ya, di atas 100 itu kerasa. Itu kalau jalan pelan-pelan sih ya nggak ada bedanya gitu kan. Kemudian yang saya suka juga adalah panas mesinnya, mungkin karena sekarang pakai tambahan ini ya, radiator ya, jadi kayaknya sih kayak lebih adem. Cuma nggak tahu juga, ini jalannya dari mulus ya, jalannya lancar, nggak ada macet gitu kan. Jadi ya mesinnya baik-baik saja gitu. Cuma nggak tahu kalau bisa dipakai di Jakarta macet-macetan mungkin ya panasnya mungkin masih tetap terasa juga sih. Oke teman-teman, sama-sama detailnya ya. Detail dari yang ini dulu deh, dari Road Glide dulu deh, yang keren banget nih. Si moncong hiunya ya, moncong hiunya keren banget. Buat orang-orang yang fanatik Harley Davidson yang suka banget Road Glide, ada yang suka lampu bulat kayak zaman dulu, tapi ada juga yang suka ini juga. Jadi kayak masih adaptasi lah dengan barang baru gitu kan. Karena bisa lihat yang dua lampu klasiknya dapet. Kalau yang ini bener-bener modern banget karena lampunya bener-bener LED sepanjang itu teman-teman. Dan di samping sini tetap bolong nih, ini tetap lubang ya, tuh tetap bolong sama kayak yang sebelumnya. Dan DRL-nya teman-teman, DRL-nya tuh dari atas sini ke bawah. Coba kita sama-sama nyalain yuk. Nah tuh kayak gitu nyalanya tuh. Woi, terang banget ya, kelihatan dari depan tuh langsung kebaca lah ini motor apa sih. Oh, ini si Road Glide baru nih. Kemudian di sini ada lubang buat angin ya, jadi kalau misalnya kalian mau dapat angin lebih, di atas ini bisa dibuka teman-teman. Nah ini ada si tutupnya, bisa dibuka. Nah kayak gini kebuka, ketutup gitu. Kalau misalnya lagi dingin ya ditutup aja. Kalau misalnya gerah dibuka bisa. Terus windshieldnya emang nggak terlalu tinggi. Kemudian kalau turun ke bawah teman-teman, ini ada spatbor yang sekarang lebih ramping ya, lebih sporty. Terus suspensi depannya ini bukan model upside down, model biasa, tapi AC gede teman-teman. Dia pakai Showa, dikasih cover besi gitu ya. Nah terus turun ke bawah dia pakai rem cakram ganda ya, ini masing-masing 4 piston teman-teman. Kalipernya di cover, ada logo Harley Davidson gitu. Ini kalau nggak salah 300 sekian mili, gede banget. Dan dia pakai pelek baru teman-teman. Pelek barunya ini sekarang desainnya memang sengaja dibikin dual tone ya. Yang ini polis yang tengahnya ini warna hitam glossy gitu kan. Kemudian kalau lihat dari bagian samping ini secara keseluruhan ya, tankinya baru teman-teman, tanki baru. Terus bodo samping sini juga baru ya. Terus si boxnya juga baru juga teman-teman. Sekarang bentuknya itu lebih manis gitu, nggak terlalu kaku banget, nggak terlalu kotak-kotak. Tapi ada beberapa lekukan yang dinamis sih, kayak di sini nih. Ini ada lekukan dinamis di sini, bagus ya. Kan lebih sporty gitu kan. Terus yang saya suka juga adalah ini nih, jok belakangnya. Lihat tuh, jok belakangnya sekarang lebih rata ya, tebel dan rata. Ini harusnya buat pembonceng nyaman banget sih. Ini kalau secara tampilan memang sebenarnya mirip banget kayak Road Glide yang CVO tahun 2023. Dan sekarang desain barunya ini ditaruh di versi yang standarnya. Oke, sekarang sama-sama kita lihat yang baru juga adalah di belakang kemudinya. Nah teman-teman nih, di sini nih, ini gokil banget sih layarnya nih, 12,5 inci. Sama-sama coba nyalain ya. Ini bener-bener yang satu tampilannya itu langsung dikasih layar segede gini. Wih, keren banget, warnanya juga bagus banget. Ini ada speedometer di sini, ini ada trip meternya, ini ada riding mode-nya, TCS, ABS nyala semua gitu kan. Ini ada infonya ada di sini. Wow, keren banget sini. Nah, ini ada menu juga teman-teman, ada beberapa menu gitu kan, bisa buat connect ke multimedianya ya. Nah, ini tombol-tombol yang lain teman-teman, ini ada banyak banget nih. Nah, ada buat mode, riding mode-nya juga bisa dipilih di sini juga. Terus ini ada hazard, ada engine cut off-nya di sini karena udah pakai keyless. Jadi buat nge-onin cukup di sini aja teman-teman. Kemudian lampu senya yang ini kanan, yang kiri ada di sini bareng sama klakson gitu kan. Ini tombol buat back, ada tombol buat ngelihat menu. Nah, yang menu ini kalau dipencet teman-teman, yang berubah yang sebelah sini ya. Ini ada tire pressure, ada red info tadi, ada red trip A, ada trip B, trip A, trip B, masing-masing juga punya parameter yang lengkap banget. Oke, sekarang kita lihat yang Street Glide. Nah ya, teman-teman nih, yang Street Glide ya. Perbedaannya Street Glide sama Road Glide adalah di fairingnya ya. Jadi kalau fairingnya Street Glide itu nempel di suspensi depan teman-teman. Jadi kalau dia belok, dia otomatis ikutan belok juga nih si stangnya. Sedangkan si Road Glide itu enggak, si fairingnya nempel di rangka. Jadi kayak motor sport ya, kayak motor-motor sport fairing gitu. Setirnya belok, si fairingnya tetap akan diem aja gitu. Kalau dari bagian belakang sebenarnya hampir identik sih ya.
mirip banget teman-teman sama yang road glide ya, di street glide ini. Cuma beda emang hanya di bagian depannya ini aja nih. Dan sini juga sama aja teman-teman, sama-sama ada layar yang gede banget. Terus di samping kanan kirinya juga ada speaker juga, sama yang si road glide juga ada, di street glide juga ada juga. Terus oh ya, spionnya teman-teman, spionnya kalau yang street glide itu di sini. Nah, jadi kelihatan lebih clean ya, si fairingnya, si batwingnya itu lebih clean. Sedangkan di sini ada spion di stang gitu kan, gitu. Wow, tampilan speedometer juga cakep banget teman-teman. Oh, ini tampilan yang standar nih. Kalau standar kayak gini. Jadi memang ada 2 bulat gitu, kesannya masih klasik, tapi sebenarnya full digital ya. Ini yang buat speedometer, ini buat tachometernya, terus info-info lain. Ini ada jarak tempuh, effort fuel consumption, semuanya juga ditampilkan juga gitu. Kalau kita lihat ke bagian depan, nah ini juga jadi pembeda teman-teman yang baru sekarang ini ada DRL gini. DRL langsung nembus sampai ke sini. Jadi tuh kayak nyambung ya, tapi kepotong di fairing dikit ini aja ya. Kalau dari bagian depan jadi sedikit khas banget nih. Wah, ini pasti street glide nih. Bener-bener sayapnya panjang gitu sih DRL-nya. Oh ya, lampu sennya ya. Lampu sennya kayak gimana kalau nyala? Oh, ternyata kalau dinyalain lampu sennya si DRL-nya jadi lampu sen teman-teman. Gitu. Cakep. Terus turun ke bawah gitu kan. Wow, keren banget sih, lebih seksi ya. Nggak terlalu besar sih fairingnya gitu kan. Sedangkan bagian bawahnya kayak suspensi, pelek, ukuran roda, itu masih sama aja teman-teman, masih sama kayak yang si yang si VO, lebih keren lagi. Sampai lupa gara-gara lihat yang si VO lewat. Jadi kalau bagian depan, kaki-kaki semua sih relatif sama ya, mirip-mirip gitu teman-teman. Gitu. Yuk kita lihat mesinnya, sama-sama kita lihat mesinnya. Oke teman-teman, lalu bagaimana dengan mesinnya? Mesinnya dipakai Milwaukee 8 yang 117 teman-teman. Jadi ini pakai kubik inci ya, bukan pakai cc. Kalau 117 itu berarti hampir 2000 cc sih, 1923 cc teman-teman. Mesin baru ini banyak yang berubah teman-teman. Output powernya naik, torsinya juga naik juga. Dan yang asik juga adalah di putaran bawah itu lebih enak, lebih ngisi teman-teman torsinya. Nah, yang berubah apa aja? Pertama cooling system ya. Cooling systemnya kalau yang lama itu, mesin yang lama cuma ada oil cooler di bawah sini. Nah kalau ini ada oil cooler sama ada water cooler juga. Dan dia tuh mendinginkan area kepala silinder aja ya, bukan yang bawahnya tapi cuma kepala silinder doang. Sedangkan yang bawah pasti pakai air coolant, pasti pakai udara gitu teman-teman. Kemudian airbox filternya berubah, intake-nya berubah juga. Kemudian total body juga berubah, total body naik juga, diameternya lebih besar teman-teman, kalau nggak salah 58 mm. Terus yang berubah lagi ada di settingan-settingan yang lain ya, itu bikin tenaganya naik gede banget teman-teman. Powernya itu sampai 107 HP, sedangkan torsinya 175 Nm di 3500 rpm. Makanya kalian naik motor ini cuma di 3000 rpm aja udah enak banget larinya teman-teman. Udah tenaganya nggak ada habisnya lah, pokoknya ngisi terus. Mantap nih mesin baru ini. Oke teman-teman, kita mau cobain duduk di joknya si Road Glide 2024. Nah, kalau posisi kaki masih sama kayak yang lama ya, dia tetap pendek, nggak tinggi-tinggi banget, saya 165 cm, jinjit dikit banget, tapi masih nyaman gitu kan. Tiba-tiba hujan teman-teman. Nah teman-teman nih, bedanya ya, yang street glide yang baru sama street yang lama nih, kalau dari belakang kiri kelihatan banget nih. Pertama ya, kita bisa lihat di balik fairingnya. Nah kalau yang lama kan bro, ada panel analognya, di bawah baru digital. Kalau yang sekarang full digital semua, gede banget. Terus tangki juga baru, beda, bentuk boxnya juga beda teman-teman. Bentuk boxnya kalau yang lama tuh agak turun ke bawah ya, jadi sedikit untuk knalpot. Kalau yang sekarang nggak, bener-bener di atas knalpot, lebih sporty. Lampu belakangnya juga beda, ini LED lurus ke bawah gitu. Di sini masih pakai lampu sen yang keluar bulat itu ya, jadi kelihatan lebih klasik kan. Yang ini jadi lebih modern yang baru. Kalau dari bagian belakang kelihatan banget bedanya kayak gini. Nah kalau yang si Road Glide juga sama nih. Yang lama ada panel indikator analog di bagian stang gini, ngikutin stangnya belok ya. Tapi si panel digital di atas dia diem. Nah kalau yang sekarang full digital semua kan. Terus dari bagian belakang juga sama teman-teman, lampu-lampunya udah beda. Boxnya juga yang sekarang lebih bagus ya, bentuknya lebih manis gitu kan. Nggak sekaku yang tadi sebelumnya gitu. Itu kalau dari bagian belakang liganya. Ternyata teman-teman di sini ada lacinya nih. Kalau yang Road Glide di sini ada lacinya. Bukan cuma yang kiri, yang kanan juga ada. Karena memang fairingnya lebih besar ya, jadi kasih laci di sebelah situ tuh. Seperti apa isi boxnya kalau dibuka? Nah ini tata di sini pengaitnya. Kalau dibuka kayak gini teman. Wow, lumayan besar ya. Di sini ada penahannya pakai kain gini doang. Lumayan gede loh tuh. Oh kayak gitu kira-kira. Oke teman-teman, kira-kira itu review singkat kita ngomongin
Road Glide dan Street Glide versi 2024. Banyak banget perubahannya ya, bukan cuma desainnya keren banget sih. Sekarang jadi mirip kayak yang CVO tahun 2023. Sekarang ada di versi standarnya. Kalau dulu cuma CVO doang harganya mahal gitu kan, yang standar sekarang juga ada. Yang ini juga mahal juga nih, 1M. Oke, kemudian yang beda lagi adalah mesinnya teman-teman. Enak banget mesinnya sih, ini jauh lebih enak ketimbang versi yang sebelumnya. Kalau kita nyobain di putaran bawah, di bawah 3000 ya 2000 rpm gitu, kalau yang ini ngisi banget, sedangkan yang lama tuh masih agak kosongnya, ada kosongnya dikit. Kalau ini mau di rpm berapapun tenaganya enak banget. Emang ya improvement ya, namanya juga improvement, yang terbaru pasti juga harus lebih baik gitu kan. Selain itu juga tampilannya keren banget, aerodinamikanya juga bagus. Oke sih, kalau menurut saya sih motor ini bakal jadi salah satu incaran om-om tajir yang suka touring ya, pastinya. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, follow juga Instagram Otomotif_TV. Jangan lupa follow juga Instagram saya di Mas Popo pakai underscore, yang lama hilang. Jadi follow juga Instagram saya yang baru. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah.